Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem civil law. Yang pertama ada sistem hukum civil law yang akan dijelaskan oleh teman saya Aura. Perkenalkan, nama saya Aura Mustika Ambani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum sipil law. Sistem hukum merupakan suatu sistem dari seluruh himpunan pedoman hukum yang teraktualisasi sebagai aturan hukum. Sistem hukum secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem hukum sipil law dan sistem hukum common law. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem hukum sipil law. Sistem hukum sipil law memiliki arti yaitu hukum sipil. Biasa disebut juga hukum Eropa kontinental, yang merupakan bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sapradipta Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sumber hukum sipil law. Pertama kali ditemukan pada awal abad pertengahan sampai pertengahan 12. Hukum Inggris dan hukum Eropa kontinental masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman. Hukum tersebut memiliki sifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Yang kedua, sumber dari hukum-hukum Romawi. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum material dan hukum kanonik merupakan hukum acara telah merubah kehidupan Eropa kontinental. Sedangkan di Inggris masih berlaku hukum slip rakyat Inggris. Pembentukan hukum yang baru di Eropa kontinental dan Inggris memang melewati suatu proses yang panjang dan kompleks. Perkembangannya tidak dapat lepas dari sejarah ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental tersebut yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil of law. Yang ketiga merupakan hasil kodifikasi hukum oleh ahli hukum Romawi. Yang keempat, merujuk pada karya agung Kaisar Justinianus Corpus Juris Civilis. Negara jajahan biasanya menganut sistem hukum yang dibawa negara penjajahnya, seperti contohnya negara Indonesia yang dijajah oleh Belanda, di mana sistem hukum yang dianut oleh Belanda adalah civil law. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Nanda Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sipil law. Yang pertama ada kodifikasi. Menurut Suroso, kodifikasi adalah proses penyatuan hukum yang sejenis atau memiliki cakupan yang sama dalam bidang undang-undang. Kodifikasi dalam hal ini diperlukan untuk mengelompokkan peraturan perundangan secara pasti demi terciptanya kesatuan hukum dalam kepelbagian hukum di wilayah Imperium Romawi. Yang kedua ada doktrin stare decisis. Hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama. Menurut Paul Scholten, bahwa adanya permisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi menunjukkan pernyataan tegas bahwa kekuasaan yang satu dilarang mempengaruhi urusan kekuasaan di luar itu. Sehingga, terpenakim juga diberi kebebasan menentukan aturan yang dianggap paling benar dan tepat untuk memecahkan masalah yang ditangani, namun dianggap tepat berpegangan pada undang-undang sebagai sumber utama sistem sipil law. Yang ketiga, ada inquisitorial. Civil law menganut sistem peradilan yang bersifat inquisitorial. Dalam sistem ini, hakim wajib melakukan karya dalam mengenai aturan terkait masalah yang dihadapkan dengan aktif dan teliti menemukan fakta barang bukti, sehingga mampu merumuskan dan memutuskan gagasan kesimpulan atas perkara yang sedang dihadapi secara garis besar yang dianggap paling tepat. Dengan kata lain, sistem ini mensyaratkan integritas dan profesionalisme yang dimiliki sang hakim. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Icat Rukami. Di sini saya akan menjelaskan sistem hukum sipil law yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sistem sipil law terlihat pada berbagai putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya saja Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan MA, keputusan menteri, dan lain-lain. Sehingga menurut sistem hukum sipil law, keputusan pengadilan memiliki karakteristik fleksibel, tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta, bukti, dan saksi yang ada. Sehingga sistem ini tidak menganut sistem juri, karena negara-negara penganut sistem sipil law berpendapat bahwa orang awam yang tidak tahu hukum tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian urusan hukum. Yang kedua ada sistem sipil law di Perancis. Di Perancis termasuk ke dalam salah satu negara yang menganut sistem hukum sipil law, di mana Perancis menyerahkan otoritas hukum penyelesaian suatu tindakan pidana melalui mediasi yang dikenal dengan Victim Order Mediation (FOM). Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hafiz Putra, biasa dipanggil Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem hukum sipil law di Jerman. Di sistem hukum sipil law pidana Jerman membedakan dua kategori perlindungan terhadap korban, meliputi yang pertama tindakan tanpa proses peradilan, yang kedua tindakan dengan proses peradilan. Tindakan tanpa proses peradilan dapat dilakukan dengan penetapan upaya sangka pelaku tindak pidana untuk mencapai kesepakatan berupa perdamaian, yang dengan demikian hakim dapat melakukan putusan akhir pada kasus tersebut.
Berdasarkan pasal 10 Juvenile Justice Act 1953 tercantum kewenangan hakim untuk meniadakan kasus dengan mengarahkan untuk melakukan proses mediasi yang dimaksudkan sebagai pemberi hukuman pada pelaku serta menjadi bukti jelas bahwa suatu ketidakadilan telah terjadi. Dalam hal ini, jaksa juga memiliki hak untuk memerintahkan pelaku untuk melakukan kewajiban rekonsiliasi melalui bentuk ganti rugi demi kepentingan korban. Sistem hukum pidana di Jerman adalah sistem saksi pidana bersyarat berupa pengasingan pada pelaku selama beberapa periode dan diberi kesempatan untuk melakukan ganti rugi, baik ganti rugi secara material maupun non material melalui restitusi dan sebagai dasar pemberian pembebasan bersyarat atau pengurangan hukuman, namun telah tetap menurut persetujuan hakim sebagai pihak penentu hasil putusan. Yang keempat itu ada Belanda. Di Belanda cukup berbeda dengan negara-negara penganut sistem civil law yang lain. Konsep pendekatan restoratif dalam pemberian putusan peradilan tidak diutamakan, melainkan melalui beberapa jenis sanksi alternatif sebagai pelaku terhindar dari sanksi-sanksi pemenjaraan secara luas. Bentuk-bentuk sanksi tersebut yaitu meliputi sanksi alternatif khusus di mana pelaku remaja mengikuti program penyembuhan atas usul polisi dan penawaran pekerjaan atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan pelaku maksimal 20 jam. Kerja sosial. Sanksi alternatif khusus di mana pelaku remaja melakukan pekerjaan sosial sebagai ganti saksi pidana lainnya dengan tujuan peningkatan rasa tanggung jawab pelaku. Yang ketiga, pemberian skema-skema pembelajaran yang akan disesuaikan pada sifat, karakter, dan dari tindak pidana yang telah dilakukan. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Alia Sakila. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah teman saya jelaskan, yaitu kesimpulan mengenai yang pertama, pengertian dari sistem civil law. Jadi sistem civil law merupakan hasil penyatuan hukum Romawi yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, berupa sumber-sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi. Yang kedua mengenai sejarah dari sistem civil law, yaitu sistem civil law pertama kali ditemukan di Eropa pada abad pertengahan dan berasal dari proses kodifikasi oleh ahli hukum Romawi pada abad ke-6 Masehi, saat itu yang merujuk pada karya agung Justinianus, yaitu Corpus Juris Civilis, yang terdiri atas 4 buku, diantaranya The Institutes, The Digest, The Code, dan The Novels. Lalu yang ketiga, ada kesimpulan dari sumber-sumber hukum dalam sistem civil law, yaitu yang tadi, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi atau putusan-putusan. Lalu yang keempat, ada karakteristik dalam sistem civil law, yaitu diantaranya adanya kodifikasi hukum, lalu hakim yang tidak terikat pada presiden atau tidak tunduk pada doktrin stare decisis, dan peradilan yang menganut sistem inkuisitorial. Lalu kesimpulan berikutnya itu adalah mengenai civil law yang diterapkan di Indonesia. Jadi sistem civil law yang diterapkan di Indonesia terlihat pada berbagai putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya saja UUD 1945, ketetapan MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan MA, keputusan menteri, dan lain-lain. Lalu di negara Perancis, sistem civil law terlihat pada penyerahan otoritas hukum penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi yang dikenal dengan Victim Offender Mediation atau VOM. Lalu di negara Jerman, sistem civil law terlihat pada sistem hukum pidana di Jerman yang dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tindakan tanpa proses pengadilan dan tindakan dengan proses pengadilan atau peradilan. Lalu yang terakhir itu ada di negara Belanda, sistem civil law terlihat pada pendekatan restoratif dalam pemberian keputusan kasus tindak pidana yang tidak diutamakan, melainkan melalui sanksi-sanksi alternatif seperti HALP atau pelibatan pelaku dalam program penyembuhan atas usul polisi dan penawaran pekerjaan atau kompensasi kerja sosial dan pemberian skema-skema belajar yang akan disesuaikan pada sifat atau karakter dari tindak pidana yang telah dilakukan. Selanjutnya, mengenai saran akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tia. Perkenalkan, saya Tiana Rahmawati. Saya akan membacakan saran dari makalah kami. Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan dari perseluruhan unsur pembuatan makalah, hukum sipil law bersifat statis yang pada suatu saat nanti pasti akan ketinggalan zaman, maka dapat disarankan adanya perbaikan dan penambahan undang-undang yang terperinci dalam sistem sipil law guna menyesuaikan perkembangan zaman. Presentasi selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6, sistem civil law. Mohon maaf jika terdapat kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.